Itu ngarannya hadir hati. Mulut kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati pun Bismillahirrahmanirrahim juga. Mulut kita membaca Alhamdulillahirabbilalamin, hati pun membaca Alhamdulillahirabbilalamin juga. Awak kita ruku, hati pun sadar bahwa aku ini sedang ruku. Kita i'tidal, hati kita sadar bahwa kita sedang i'tidal. Nah, itu ngarannya hadir hati. Nah, penjelasan mengenai makna-makna batin yang menyempurnakan hidupnya salat. Ketahuilah bahwa makna-makna ini banyak ungkapan-ungkapan tentangnya, tetapi menghimpunkan akan dia oleh 6 kalimat secara jumlah. Bila 6 kalimat ini ada pada diri kita waktu salat, salat kita hidup sempurna. Hadirnya hati. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, pengagungan. Yang keempat, haibah. Yang kelima, harapan. Yang ketujuh, dan malu. Nah, yang keenam dan malu. Hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, haibah, harapan, dan malu. Nah, 7 sifat itu kalau ada dalam hati kita waktu sembahyang kita hidup bermanfaat. Maka hendaklah kami sebutkan perincian-perinciannya, kemudian sebab-sebabnya, kemudian pengobatan dan pengusahaannya. Adapun perincian-perincian itu, maka yang pertama adalah 1. Hadirnya hati. Apa dimaksud dengan hadirnya hati itu? Sembahyang hendaklah dihadirkan hati. Apa maksudnya hadir hati ini tuh? Kami maksudkan dengannya adalah hati itu kosong dari selain apa yang bercampur padanya dan bercakap-cakap dengannya. Maka ilmu tentang perbuatan dan perkataan itu menjadi disertakan dengan keduanya, dan pikiran itu tidak menembus pada selain keduanya. Itu ngarannya hadir hati. Mulut kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati pun Bismillahirrahmanirrahim juga. Mulut kita membaca Alhamdulillahirabbilalamin, hati pun membaca Alhamdulillahirabbilalamin juga. Awak kita ruku, hati pun sadar bahwa aku ini sedang ruku. Kita i'tidal, hati kita sadar bahwa kita sedang i'tidal. Nah, itu ngarannya hadir hati. Mulut membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hati pun sadar bahwa mulut kita mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu artinya hadir hati. Bila hati kita di luar daripada gerak-gerik tubuh, hati kita di luar daripada apa yang kita ucapkan, lalai ngarannya, lingah ngarannya. Manakala pikiran berpaling dari selain dari sesuatu yang ia padanya, dan di dalam hatinya ingat kepada sesuatu yang ia padanya, serta ia tidak lalai dari segala sesuatunya, maka telah tercapailah kehadiran hati. Itu artinya hadir hati. Walaupun kada paham kadang apa artinya ya kana abudun itu, artinya kada tahu, cuma mulutnya mengucap, hatinya kayak itu juga, iyyaka na'budu juga hadir ngarannya. Mulutnya kada tahu ngapa artinya qul ya ayyuhal kafirun, tapi mulutnya mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, hatinya pun mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sudah hadir ngarannya hati.
Bila kita kau macam itu, kita sudah dapat 1/6 daripada khusyuk ngarannya. 1/6 daripada khusyuk. Yang kedua, pemahaman. Tetapi pemahaman bagi makna al-kalam, pemahaman makna ucapan kita adalah urusan yang dibalik hadirnya hati. Pemahaman itu lain lagi. Hati kita hadir belum tentu paham. Hati kita mengatakan sesuai mulut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum tentu hati kita mengerti apa itu. Adalah urusan yang dibalik hadirnya hati. Barangkali hati itu hadir bersama lafaz, namun tidak hadir bersama makna lafaz. Karena kada tahu maknanya. Maknanya kada tahu, jadi mulut mengata alhamdulillahirabbil alamin, hati pun juga alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa maknanya kada tahu. Maka mencakupnya hati terhadap ilmu dengan makna lafaz, itulah yang kami maksudkan dengan pemahaman. Nah, kalau kita misalnya mulut mengata alhamdulillahirabbil alamin, hati pun sadar bahwa kita mengata alhamdulillahirabbil alamin, dan kita paham itu artinya alhamdulillahirabbil alamin, berarti dapat 2/6 daripada khusyuk. 2 sudah dapat. Hadir hati sebuting, pahamnya sudah. Mulut kita mengata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hati kita pun mengiringi at-tahiyyatul, dan paham hati kita at-tahiyyatun apa maksudnya, artinya. Nah, paham. Nah, itu sudah, kalau macam itu dapat 2 sudah kita. 2 dari 6. Ini adalah makam yang mana manusia berbeda-beda padanya, karena manusia tidak bersamaan di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan tasbih-tasbih. Banyak dari makna-makna yang halus yang dipahami oleh orang yang salat di tengah-tengah salat dan sebelumnya tidak terlintas di hatinya sebelum itu. Mengenai pemahaman tentang makna-makna Al-Quran ini, manusia kada sama. Ada yang pahamannya hanya ingat alhamdulillahirabbil alamin, hanya paham segala puji bagi Allah semesta alam. Pahamannya ada ingat situ aja, sudah paham maknanya. Ada yang luas luar biasa, tergantung manusianya. Dari segi ini maka salat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Karena sesungguhnya salat itu memahami beberapa urusan yang mana urusan-urusan itu pastilah mencegah dari kekejian. Yang ketiga, adapun pengagungan, maka itu adalah urusan yang dibalik hadirnya hati dan pemahaman. Hati kita hadir, hati kita paham, belum tentu mengagungkan. Nah, belum tentu memuliakan. Karena seseorang itu berbicara kepada hambanya, pembantunya, dengan perkataan di mana ia hadir hati padanya dan memahami maknanya, namun ia tidak mengagungkan kepadanya. Kita berpandir lawan susuruhan kita, ikamlah, pembantulah, imbah ini kan bemasak, kayaknya hanya dikam berbasuh, hanya dikam jamur. Nah, kita berpandir lawan pembantu, hati kita hadir tuh, dan kita paham apa yang kita ucapkan. Cuma adalah ta'zim dengan pembantu hati kita, kada ada Allah. Adalah mengagungkan dengan pembantu waktu berpandir itu, kada ada. Nah, padahal paham apa yang kita ucapkan, hati kita hadir dengan apa yang kita ucapkan, cuma kada ada ta'zimnya, kada ada pengagungannya. Maka mengagungkan itu tambahan atas keduanya. Kada kawa kita mengagungkan orang yang kita hadapi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hati kita kada hadir, kalau kita kada paham, kita kada kawa mengagungkan. Pengagungan ini andaknya nomor 3. Hati kita hadir dulu, paham dahulu, hanya bisa mengagungkan orang yang kita pandiri ini, orang yang kita munajati ini, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, nah sini yang ketiga, berarti yang keempat nih. Adapun haibah. Haibah ini artinya ketakutan disertai hormat. Kita sembahyang, kita mengucap tasbih, kita mengucap Al-Quran, itu kita ada perasaan takut kepada orang yang kita agungkan tadi. Kita ada perasaan segan kepada orang yang kita agungkan tadi. Yang tempat timbulnya adalah pengagungan. Karena orang yang tidak takut tidak disebut orang yang ketakutan haib. Takut terhadap kala dan jahatnya perilaku hamba dan sesuatu yang berlaku pada tempatnya dari sebab-sebab yang rendah hina tidaklah disebut ketakutan mahabah. Kita takutan lawan ular, itu ngarannya bukan haibah. Kenapa? Karena kita takut bukan kita mengagungkan ular, kada. Kita takut kepada penjahat bukan karena mengagungkan penjahat, tapi takut. Nah, takutnya itu bahasanya bukan haibah, bahasa Arabnya. Kalau haibah ini kita takut kepada orang itu karena kemuliaan, keagungan yang ada pada orang itu, ngarannya haibah. Tetapi ketakutan mahabah atau haibah terhadap sultan yang dihormati itu disebut ketakutan mahabah. Haibah sama aja, adalah takut yang sumbernya dari pemuliaan. Kita mengagungkan Allah, kita takut kepada Allah, takut datangnya dari sifat agung yang ada pada Allah. Nah, itu haibah. Lain khauf. Khauf nang kha betitik nih tuh, kha waw fa khauf. Nah, itu ular, takutan kita tuh khauf bahasanya. Lawan penjahat takutan khauf nih tuh. Kalau haibah lain takutnya, takut karena orang itu agung. Yang kelima adalah harapan. Maka tidak ragu bahwasanya itu adalah tambahan banyak orang yang mengagungkan salah seorang raja karena takut terhadap kewibawaannya atau takut terhadap tindakannya, tetapi ia tidak mengharap pahalanya. Sedangkan hamba itu sayogianya dengan salatnya untuk berharap terhadap pahala Allah Azza wa Jal, sebagaimana ia takut kepada siksa Allah Azza wa Jal disebabkan kelalaiannya. Jadi sembahyang itu ada juga mengharap. Kita agungkan, kita mengagungkan Allah, dan kita takut terhadap kebesaran keagungan Allah, tapi di situ ada terselip harapan kita kepada yang Maha Agung itu. Nah, terutama waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat doa dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, itu harap ini yang menunjul. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Itu mesti ada harapan di hati kita agar dikabulkan oleh yang Maha Agung. Yang keenam, adapun malu itu adalah tambahan atas jumlah itu. Karena sandarannya malu adalah merasa lalai dan dugaan dosa, dan bisa terupa pengagungan, takut dan harap tanpa malu, sekiranya tidak ada dugaan kelalaian dan melakukan dosa. Jadi waktu kita berdoa kepada Allah itu ada bercampur macam-macam perasaan hati. Waktu kita dalam duduk antara dua sujud, Rabbi ghufirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Di situ ada malu lawan Allah, minta terus, maka ada masih ada takutnya lawan Allah, ada harapnya untuk kumpul dalam situ. Nah, secara rinci kayaknya dijelaskan oleh pengarang apa itu hadir hati, apa itu takut dan sebagainya tadi. Nah, adapun sebab-sebab makna-makna yang enam ini. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.